Baik, langsung saja acara selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Fahri sebagai moderator. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Ya, senang sekali saya bisa berada di sini di acara yang setiap tahun kita tunggu-tunggu. Saya baru sadar kalau ini ternyata sudah kali ke-7 acara ini dilangsungkan. Ya, saya selalu jadi juri biasanya di 6 yang pertama. Kebetulan yang ke-7 saya berhalangan, ya. Tapi terus terang, karena saya tahu sejarahnya dari tahun ke tahun mengenai kualitas dari brand activation campaign yang ada di Indonesia, ya. Begitu saya lihat yang ke-7, ternyata terjadi peningkatan yang cukup signifikan, ya. Jadi saya mengucapkan selamat, saya sangat bergembira. Ternyata akhirnya, ya, setelah bertahun-tahun stagnan, brand activation di Indonesia kembali menunjukkan tanda-tanda yang mengembirakan, ya. Karena kita harus melihat, ya, bahwa kualitas dari creativity, big idea sangat menentukan dari hasil, result, impact yang dideliver. Kalau impact yang dideliver sesuai ekspektasi, pastinya memberikan kontribusi terhadap pencapaian target marketing communication objective maupun marketing objective. At the end, industri berputar, ya, ada hasilnya, ada impactnya positif, sehingga memberikan kontribusi. Di sini saya melihat ada beberapa tren yang baru, ya, di tahun 2014 ini. Tadi sudah Mas Kemal sampaikan, kaitannya adalah dengan event yang terjadi setiap 4 tahun sekali, FIFA World Cup, ya. Kemudian ada sesuatu hal yang juga menarik. Di sini setiap minggu selalu ada running event yang mendadak menjadi satu tren, menjadi satu lifestyle, ya, dari urban community. Saya nggak tahu apakah memang ada kesadaran untuk mulai menerapkan pola hidup sehat, atau ada motivasi lain untuk sharing di sosial media misalnya, ya. Tapi ini sesuatu hal yang positif. Kemudian ada satu yang baru tahun ini, ya, mendominasi. Kalau kita lihat sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya adalah setiap brand, kita tahu bahwa brand activation ini ada 2 role utama yang dideliver. Yang pertama adalah support brand image building campaign. Yang kedua pastinya adalah mempererat, ya, bonding, engagement dengan consumer. Nah, di sini yang saya lihat adalah kalau tahun-tahun sebelumnya mereka brand-brand mencoba lebih untuk memfokuskan create their own brand activation campaign, ya. Tahun ini ada kecenderungan mengkombinasikannya dengan right on properti yang sudah established, ya, baik media properti, baik konten yang seperti FIFA World Cup. Kebetulan saya juga ada di 2 area yang kaitannya dengan brand activation, di sports, ya, dan juga di music, ya. Club partnership, FIFA World Cup dan lain sebagainya dicoba dikuatkan brand association-nya, ya. Dalam hal ini tadi seperti yang disampaikan adalah dari aspek brand image building campaign, ya. Kemudian yang sangat sukses dikontribusikan oleh brand activation ini terutama kaitannya dengan social media, digital channel yang semakin lama perannya semakin penting, adalah brand activation sangat berhasil dalam hal ini membantu brand keluar dari clutter yang ada, cut through the clutter. Dengan brand activation, konsumen, ya, punya kesempatan untuk sharing dan experience dengan brand tersebut. Nah, itu yang saya catat sebagai hal-hal yang tahun ini menonjol, ya. Kemudian juga di sini ada yang sifatnya lebih ke konten, lebih ke elemen dari brand activation, yaitu selfie, ya. Selfie ini mendadak menjadi hal yang diterapkan sebagai elemen pendukung dari brand activation, terutama yang sifatnya adalah kontes atau competition. Ini juga sangat menarik. Kemudian selfie, kita tahu di tahun 2013 itu adalah dinobatkan sebagai Word of the Year, ya.
Itu hal yang sangat menarik karena sebetulnya selfie sendiri sudah dari tahun 1900 sekian dilakukan ya. Bahkan salah satu astronot yang mendarat di bulan ya, Buzz Aldrin di tahun 1966 ya, dia sudah melakukan selfie. Nah, tapi kenapa tiba-tiba baru ngetren 2013 Word of the Year di Oxford Dictionary, 2014 penerapannya di Indonesia. Nah, itu kurang lebih gambaran mengenai brand activation di tahun 2014. Tapi akan lebih berguna kalau misalnya sekarang kita dengar ya para jagoan yang telah memenangkan berbagai kategori brand activation award, kira-kira proses dalam pemilihan campaign approach, strategic direction, kemudian big idea development, dan juga yang kaitannya dengan execution dari brand activation. Untuk yang pertama, saya akan minta untuk Mas Reman ya, untuk bisa berbagi dengan teman-teman kita di sini ya, karena kembali tadi kalau misalnya kualitas dari brand activation meningkat ya, resultnya, impactnya juga akan meningkat, at the end industri akan memperoleh manfaat. Silakan Mas. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Kami dari Mandiri mungkin mau sedikit sharing, tapi sebenarnya juga saya yakin apa yang kami lakukan tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh teman-teman praktisi marketing di sini. Mandiri sendiri sebenarnya awalnya dalam melakukan brand activation ini tujuannya adalah kita diminta untuk meluncing ke TVC corporate campaign kita. Di corporate secretary itu sebenarnya tidak punya produk, tapi kita lebih ke tematik ataupun corporate image lah. Kita menjaga corporate image, kita bagaimana kita menjual image kita, branding kita. Nah, jadi kita diminta untuk meluncing kegiatan TVC dan juga gimana caranya TVC kita ini pada saat di launching orang-orang mau melihat, mau datang. Jadi awalnya di situ di tahun 2011 sebenarnya kita lakukan, tapi akhirnya kita 2012 lah teman-teman. Di 2011 kita masih belum melakukan acara lari sebenarnya. Yang kita lakukan masih fun bike. Karena pada saat itu masih fun bike yang kita lakukan. Jadi itu kita lakukan di X, tujuannya adalah untuk sekedar menarik crowd. Sedemikian harus menarik crowd, dan juga nanti di situ bisa melakukan activity yang selalu kita combine dengan activity-nya adalah selalu kuliner dan juga entertainment, musik, dan narik crowd-nya bagaimana dengan fun bike awalnya. Lalu di 2012 kita melihat ada satu fenomena sedikit yang kita lihat, ada kecenderungan olahraga lari sudah mulai. Kan kalau yang saya tahu informasi seperti bagaimana kita sharing sekarang, di dunia nyata sekarang tidak ada larangan untuk mencontek, ya kan? Kita dilarang mencontek itu kalau pada saat kuliah atau sekolah. Nah, saya jujur saja sebenarnya yang kita lakukan adalah kita mencontek dari teman-teman yang sudah pernah melakukan kegiatan. Mungkin di sini juga ada beberapa teman-teman yang sudah lebih dulu membuat acara lari sebenarnya. Tapi kita melihat ini kita bikin menjadi combine dengan acara kegiatan kita yang memang sudah ada, yaitu Mandiri Karnaval Nusantara, nama tempat kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk bagaimana mendatangkan crowd, lalu crowd tersebut kita entertain dengan kulinernya, dan sambil makan mereka kita hibur juga dengan musik. Nah, yang kita lakukan kemarin itu, ternyata lari. Kita juga coba-coba. Bahkan saya bukan pelari, saya juga nggak ngerti kenapa orang mau lari gitu, mau capek-capek gitu segala macam. Tapi mau nggak mau pada saat kita mencoba berjalan itu dan ternyata lari dan peminatnya cukup banyak. Dan kita sedikit tambah memang kemarin itu sekaligus corporate challenge. Jadi tujuannya adalah kita bikin acara lari, bagaimana kita ngajak nasabah-nasabah korporasi kita untuk berlari bersama kita dan juga entertain mereka. Dan mereka memberikan feedback yang sangat bagus kepada direksi BOD kita, sehingga BOD kita yang juga tadi nggak melari ikut lari sekarang. Nah, di event kita yang kedua kita baru mulai ikut lari, termasuk panitianya. Di situ baru kita bisa mencoba, dan tentu semua acara-acara lari ini kita lakukan dengan tujuan utama adalah mengumpulkan massa sebanyak mungkin, dan juga dari situ baru kita bisa memberikan brand experience terhadap produk-produk kita. Kalau yang dilakukan di Mandiri, tentunya yang dikejar ini adalah karena kami beda. Kalau mungkin yang melakukannya adalah teman-teman produk dari consumer banking ataupun juga teman-teman dari kartu kredit, mereka tentu akan lebih fokus ke
produk kartunya saja atau produk tabungan. Tapi kalau yang melakukan corporate secretary atau dalam hal ini corporate communication, dia bisa merangkul semuanya. Merangkul semuanya, lalu di situ kita bikin dari crowd yang sudah ada, mereka sudah datang, tentunya di pagi hari karena untuk berlari. Lalu yang dilari itu tentu juga ada yang menemani. Mereka misalnya keluarganya atau temannya. Nah itu teman-temannya bagaimana? Mereka bisa ikut makan dan ikut menonton hiburan, dan pada saat makan itu yang kita lakukan disitulah masuk brand experience-nya dengan menawarkan kartu prepaid dan juga kartu debit yang mungkin sebenarnya sebelum kita melakukan beriklan itu orang-orang belum tahu bahwa kartu e-money ini atau e-tol ini hanya bisa dipakai di jalan tol. Ternyata tidak, bisa dipakai untuk bertransaksi. Disitulah fungsinya kami mulai melakukan activity ini. Dan ternyata acara lari ini pun juga membuat mencandu juga. Kita yang tadinya nggak tertarik untuk berlari, kita mulai ikut-ikutan lari lah. Kita mulai coba, dan tentunya dengan kita mencoba kita bisa tahu kekurangan-kekurangan dalam hal eksekusi di acara lari. Dan tentunya juga banyak-banyak bergaul dengan komunitas lari, ya dengan mendapatkan masukan. Tentu mereka lah yang lebih ngerti acara lari itu bagusnya seperti apa. Ya kan, apakah sebaiknya water sessionnya harus berapa banyak dan segala macam. Kami dapat info dari teman-teman yang memang lebih berpengalaman dalam melakukan event lari. Dan menurut saya sah-sah saja kita mencari informasi seperti itu, dan untuk meningkatkan kualitas dari acara brand activation kita. Mungkin sedikit sharingnya seperti itu dulu. Oke, luar biasa sekali. Tolong berikan applause ya buat Bank Mandiri, Mas Raymond. Menarik sekali ya kita lihat, terutama ada satu aspek, satu elemen ya yang kadang-kadang kita berbeda aliran ya, masalah copycat. Kalau misalnya belajar, kalau kita mengambil referensi itu sah atau tidak sih ya? Saya berpendapat sepanjang kita bisa memberikan added value ya. Saya sendiri kebetulan alirannya adalah saya nggak mau melihat yang lain, karena ide itu nggak ada batasnya ya. Kita pasti selalu bisa punya kesempatan untuk develop satu ide yang baru ya. Tapi banyak juga teman-teman yang berpendapat oke, kita lihat, kita reference, kita learning from others ya, take the learning, yang mana yang sukses diterapkan, yang mana yang gagal dicari solusinya ya. Itu juga satu approach yang sah-sah saja, dan saya rasa banyak yang sukses ya. Nah, pertanyaan saya adalah kalau kita lihat brand activation, salah satu objektifnya adalah support brand image building campaign ya. Salah satu yang kita biasanya lakukan adalah kita coba dalam hal ini own sesuatu hal ya, satu properti yang memperkuat brand equity dan lain sebagainya yang relevan ya. Tapi apa jadinya ya kalau tidak hanya Bank Mandiri di sini yang melakukan event running, bank-bank lain pun melakukan event running, dan saya lihat ada 5 pemenang ya dari bank ya, yang semuanya event running. Nah, apa yang effort yang dilakukan untuk mendiferensiate event running dari Bank Mandiri, kemudian kaitannya dengan brand image building campaign, bagaimana di luar brand experience yang di-deliver, di luar brand education yang juga kita bisa lakukan pada saat crowd berkumpul, atau juga customer acquisition yang ternyata indirectly bisa di-generate ya. Nah, saya pertanyaannya adalah kurius, ini teman-teman dari bank nih gimana ya mensiasati semuanya melakukan hal yang sama within running. Coba jawab ya. Mungkin kita, kalau yang saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman pelari ataupun juga penggiat acara lari, yang mereka membedakan ada 2 kategori event lari, yaitu lari serius atau lari for fun, ya kan? Serius lari ini mungkin dia akan lebih banyak, mungkin pelari yang serius mungkin nggak akan suka kalau pada saat dia lari dia diganggu dengan ini, karena dia mengejar personal best-nya, ya kan? Tapi ada juga yang lari memang dia pengen fun, dia pengen selfie, pengen eksis gitu, dan atau dia pengen sesuatu yang baru, nggak pengen lari gitu-gitu aja. Tentu tergantung kita memilihnya, kita mau yang kemana. Nah, memang itu menjadi challenge bagi setiap praktisi marketing, bagaimana acara lari ini tetap diminati. Tapi tentu itu juga kembali lagi ke segmentasi.
siapa sih, segmen mana sih yang kita kejar? Kalau kita pengen kejar segmen, tentunya yang kami saat ini yang kita kejar adalah segmentasinya pelari yang mungkin bisa mengarah ke serius lari. Karena kalau kita lihat yang serius lari itu segmentasinya cocok dengan segmen mandiri. Nah, kami arahkan ke sana. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan tentu kita akan membuat event setelah lari itu apa? Setelah lari sebaiknya tidak selesai begitu saja, tapi ada acara kuliner. Acara kuliner juga bagaimana? Tentu acara kuliner yang menarik, yaitu kita combine dengan memang event yang sudah ada, yaitu Mandiri Karnaval Nusantara. Itu adalah event kegiatan brand activation kita yang memang untuk memperkenalkan produk-produk mandiri seperti kartu kredit tadi, e-money dan juga kartu debit, supaya nasabah ataupun potensial customer mandiri itu bisa percaya dengan produk yang diiklankan. Karena kan sebenarnya brand activation tujuannya itu. Jadi setelah mereka lari, mereka tidak selesai lari begitu saja, tidak selfie-selfie begitu saja, tapi kita entertain mereka dengan kegiatan lainnya. Bahkan sekarang kita tahu kalau mereka ikut lari, selain ada lari untuk anak-anak, kita juga belum tentu anaknya senang lari. Anaknya bisa jadi senangnya main futsal. Ya di situ kita siapin futsal untuk anak-anak. Atau kita bikin acara basket untuk anak-anaknya. Nah, kenapa begitu? Supaya setelah acara lari, anak-anaknya yang ada, dan akhirnya mau nggak mau orang tuanya ikut stay di situ. Tujuannya apa? Agar nanti itu tetap crowd-nya terbentuk, sehingga nanti mereka semakin sering menggunakan. Kita nggak ngejar bisnis dari transaksi yang dihasilkan, tapi adalah semakin banyak experience dari setiap produk yang digunakan pada saat mereka berada di kegiatan Mandiri Karnaval Nusantara ataupun juga kelanjutan dari acara Mandiri Run tadi. Sebenarnya sih lebih ke sana, tapi mungkin setiap saatnya, setiap kali, ini kan sudah berapa kali kita mengadakan acara lari ini, tentu harus mempunyai inovasi-inovasi lain. Itu sih memang. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Raymond, VP Corporate Secretary Grup Bank Mandiri. Ya, dua yang berikutnya, saya agak ngeri soalnya saya pernah presentasi di depan Mbak Umay, di depan Mas Fahmi. Ya, kebetulan Mas Raymond sama teman-temannya kayak Pak Boyke, ya, Ibu Lila, saya beberapa kali presentasi juga ya. Tapi yang dua ini saya pernah di hadapan langsung nih, makanya saya agak ngeri-ngeri nanyanya ya. Oke, ini kalau nggak salah Tupperware ya, ini di luar kategori band ya, adalah brand yang juga mengidentifikasi bahwa running ini sedang sangat happening, menjadi bagian dari lifestyle dari target audience Tupperware. Coba kita minta ya Mbak Umay untuk sharing, menjelaskan. Ini udah banyak nih yang bikin running, mau bikin running lagi. Ya, apa yang kira-kira beda? Apakah impact yang di deliver sesuai dengan ekspektasi? Silakan. Ya, selamat malam semuanya. Sebenarnya Mas Fahri, yang kali itu saya, karena Anda pernah jadi juri gitu loh. Jadi saya takut ditanyain macam-macam. Jadi kalau Tupperware memang kita produk yang berkaitan erat sekali dengan perempuan. Lalu semua kegiatan kita itu harus selalu berdekatan dengan misi dan visinya Tupperware. Karena Tupperware punya misi mengubah hidup wanita dan keluarga jadi lebih baik. Lalu visinya itu selalu ada unsur 3E di sana. Mungkin kalau teman-teman semua Bapak Ibu tahu acara Tupperware Siken. Nah, itu adalah unsur 3E, Enlighten, Educate, Empower. Jadi apapun kegiatan brand activation kita pun juga harus menyuarakan 3E tersebut. Lalu kalau tadi kaitannya dengan lari, kami tidak berani mencontek atau mengikuti jejak para bapak-bapak di bank yang sudah sangat dahsyat seperti Mandiri dan CIMB Niaga ya. Boleh nyebutin brand lainnya ya. Nah, lalu apa yang kami lakukan juga kalau dibilang nyontek kayaknya, kalau saya bilangnya adopt and adapt aja Pak. Jadi saya kami adopt lalu bagaimana disesuaikan dengan brand kami sendiri. Jadi kemudian karena kami juga punya Tupperware Green Living, itu salah satu dari corporate brand kami, yaitu kampanye kembali Enlighten, Educate, Empower. Bagaimana kami mengajak masyarakat itu mengurangi sampah kemasan sekali pakai, yaitu kemasan minuman sekali buang dan juga styrofoam. Dan jadi kita bisa reuse produk dari produk ya tentu saja berkaitan dengan Tupperware. Jadi banyak yang kemudian dikait-kaitkan menjadi satu. Lalu event apa yang cocok di sana? Karena kami nggak berani lari, lalu kami punya Tupperware Green Living, kami punya 3E, jadi terbentuklah kegiatan Women for Mangrove.
Kalau ditanya seperti apa sih kegiatan pemangrove, mungkin kalau boleh saya setel aja videonya jadi kebayang seperti apa kegiatannya, Mas. Boleh ya? Silakan. Dalam rangka menyambut Hari Air Sedunia pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014, Tupperware mengadakan acara Women for Mangrove Fun Walk. Fun Walk yang di Tupperware ini sangat baik karena selain mereka akan menyumbang mangrove, mereka juga mengajarkan gaya hidup hijau kepada para ibu-ibu. Acara ini diikuti oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Linda Amalia Sari. Pelibatan perempuan dan anak-anak perempuan di dalam kegiatan ini adalah sangat tepat, sehingga sejak awal anak-anak perempuan juga menyadari penggunaan air yang bisa sangat bijak, kemudian juga bagaimana memelihara lingkungan, menanam pohon, menanam mangrove, juga menjaga kebersihan sampah ya, yang seperti pada acara ini semua dilakukan secara bersinergi. Dari kegiatan ini, berdasarkan jumlah peserta yang ikut acara ini, kami akan menyumbangkan menanam pohon mangrove di Muara Gembong, Bekasi di bulan April nanti. Dengan terlaksananya acara ini, kita dapat memulai menjaga kualitas air untuk kehidupan yang lebih baik. Selain sehat, jalan santai, dapat dompet, Ramah lingkungan. sehat, Tertarik untuk bekal ke sekolah, kami semua menyukai Tupperware. Tupperware, I love you. Oke, tepuk tangan. Luar biasa sekali ya. Ya, saya belajar di sini ya bahwa banyak faktor yang bisa mendifferentiate running event ya. Mungkin key activitiesnya adalah running. Kenapa running? Kembali kita melihat bahwa brand activation selalu mencari intersection antara interest ya, apa yang diminati oleh konsumen yang dimanfaatkan untuk melakukan komunikasi marketing dari brand ya. Running kita identify sebagai salah satu ya. Kalau kita lihat di Indonesia, biggest passion point adalah sepak bola. Setelah itu musik, running kita nggak tahu sekarang rankingnya ada di ranking berapa ya, tapi lompatannya pasti sangat luar biasa. Nah, yang membedakan di sini yang dilakukan oleh Tupperware adalah menginjek elemen-elemen yang menarik ya, kemudian dibungkus dalam satu big idea. Nah, big idea-nya berkaitan dengan social cause campaign yang sangat positif sekali. Kita sangat mengapresiasi. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan ya, Indonesia adalah negara yang sangat besar. Ya, berapa orang sih yang bisa di reach secara direct ya, dari consumer contact? Tadi disebutkan ada 5.000 peserta ya. Kalau secara kontribusi terhadap marketing communication objektif, apa sih sebetulnya yang di-deliver oleh brand activation? Ya, karena memang Tupperware itu bukan retail dan sama mungkin seperti Bang Mandiri tidak mengejar target sales pada saat event. Itu juga yang terjadi di Tupperware. Jadi pada saat semua kegiatan Tupperware itu kita tidak pernah ada yang namanya penjualan produk. Itu lebih kepada campaign mengenai brand, lalu visi, dan kita juga tahu di marketing communication atau di PR, brand itulah yang memang harus kita jaga dan kita terus perjuangkan. Kalau target istilahnya kalau tadi 5.000 adalah memang 5.000 wanita yang mengikuti, tapi kita juga tidak lupa ada bapaknya, ada anaknya, lalu kemudian ada teman-teman media. Terima kasih teman-teman media juga menyebarluaskan berita tersebut, dan kemudian juga kita menggandeng WWF yang kemudian dia juga banyak supporternya WWF. Jadi tidak hanya berhenti di 5.000 saja artinya. Dan dengan WWF itu pun sendiri sebenarnya kampanye Green Living kami bukan baru mulai tahun ini, tapi tahun sebelumnya kami juga bekerja sama untuk menanam 10.000 mangrove. Jadi kita tetap sustain dengan program mangrove untuk air. Kalau tahun 2013 kita menanam mangrove itu 5.000 juga di Muara Gembong, Bekasi, karena ternyata Muara Gembong yang hutan mangrove di Muara Gembong yang menjaga Bekasi itu Jakarta Coret.
yang menjaga stok air tanah kita di Jakarta itu udah semakin mengkhawatirkan. Jadi kalau kita yang di Jakarta senang-senang airnya kelihatannya masih bagus, itu sebenarnya udah ya krisis ya, karena Muara Gembongnya itu udah semakin tipis. Jadi makanya kami kerjasama dengan WF menanam di sana. Lalu tahun lalu juga 5.000, jadi tahun lalu itu 10.000 kita tanam di Aceh, kota tsunami, daerah tsunami. Dan insya Allah juga tahun depan kita akan bikin Women for Mangrove lagi untuk di beberapa kota, karena kami senang sesuatu yang memang sustain sifatnya. Oke, saya masih nyecat lagi ya. Kembali karena kita kembali di sini dihadapkan ada satu isu yang juga harus di mana pelaku industri di sini agency brand activation harus bisa mempertanggungjawabkan, yaitu adalah effectiveness dari result brand activation campaign. Ya, seberapa besar kontribusi dari brand activation campaign Tupperware yang running ini ya terhadap apa yang ingin dicapai. Mungkin diralat sedikit, kita bukan running mas, tapi kita fun walk. Oh, fun walk. Fun walk beda, karena kan tadi saya sampaikan nggak berani nyontek yang sebelah ini, nggak berani, takut saya ya. Jadi kita ngadain fun walk itu sifatnya grouping, jadi memang penilaian kontes, memang jadi kontes grouping bagaimana wanita-wanita itu secara grouping bisa mempertunjukkan suatu fun yang jalan sambil fun, dan juga individual. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana efektivitasnya. Kalau diukur dari sales itu tidak bisa diukur secara langsung, kembali karena kami bukan retail dan kami tidak ada penjualan. Tapi bagaimana awareness dari sisi produk, dari visi Tupperware Green Living itu menyebar. Dan kalau kita lihat produk yang memang dijagokan adalah Eco Bottle, itu sampai sekarang saya tidak mau menyebutkan angka apapun, tapi dari permintaan atau penjualan Eco Bottle itu sangat bombastis sekali. Oke, ya ini evident. Ternyata indirectly memberikan kontribusi yang signifikan, bombastis katanya ya bahasanya, karena kembali kalau kita lihat ya sekarang ini cost per contact dari brand activation semakin lama semakin tinggi. Jadi kembali pelaku industri harus bisa mempertanggungjawabkan. Kalau efektif berarti kita senang ya, ada result yang bisa dideliver. Baik, berikutnya ini yang juga saya masih serem ya. Mas Fahmi ya, mewakili non-running, non-fun walking ya. Saya juga kebetulan sempat mengamati dari awal prosesnya, sesuatu hal yang baru, di mana memanfaatkan media-media yang sebetulnya available di depan mata kita untuk mengaktifasi konsumen. Dan ternyata resultnya kalau yang saya baca di Mix barusan tadi 247.000 something peserta ya, sangat masif. Ini mungkin sesuatu yang juga bisa kita pelajari, bagaimana kita create dan activation campaign yang nggak perlu kita ketemu langsung, nggak perlu kita berinteraksi langsung dengan konsumen, dengan target audience. Mari kita dengar tips-tips dari Mas Fahmi di sini nih. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Mas Raymond, Bang Mike bilang menjiplak, mencontek gitu ya. Kalau saya mungkin ada satu istilah di perbankan ATM gitu ya. Amati, tiru, modifikasi. Sebetulnya ya reading momentum juga. Jadi pada periode 2013 itu khususnya di stasiun TV itu banyak kontes-kontes menyanyi gitu ya, dari mulai Indonesian Idol, kemudian Indonesia Mencari Bakat dan lain-lain. Kami dari Telkomsel melihat peluang yang sangat bagus. Kalau di Telkomsel memang selain untuk memaintain brand, kita juga dituntut untuk mencapai target revenue gitu ya. Karena kenapa? Karena hanya industri telekomunikasi yang turun tarif, kalau yang lainnya naik tarif. Jadi kita dituntut untuk cari revenue. Oke, ceritanya, nah kita melihat nih bahwa kontes penyanyi itu sangat inspirasi sekali, khususnya di suburban gitu ya. Jadi kita melihat, dan ada satu fenomena lagi bahwa smartphone masuk ke Indonesia sangat cepat gitu ya. Itu menjadi tantangan buat Telkomsel. Kenapa? Karena revenue legacy itu SMS dan voice kami menurun karena mereka menggunakan data. Nah dari manajemen, oke, tolong carikan solusi gimana caranya agar pendapatan dari voice ini tetap stabil.
Nah kami dengan tim network dan IT coba meramu, akhirnya keluarlah namanya Bintang Asik. Bintang Asik itu lomba kontes menyanyi melalui handphone. Jadi ini adalah platform yang mungkin di dunia baru pertama. Karena saya benchmark ke Australia, ke Singapura itu belum ada. Jadi telco yang menggunakan platform kontesan melalui voice itu baru di Indonesia. Nah, alhamdulillah jadi kita kemarin memang menyasarnya ke pelanggan Kartuas gitu karena segmennya sangat cocok sekali dengan Kartuas, makanya sebetulnya yang daftar itu sekitar 1.500.000 yang calling gitu ya. Jadi caranya gampang, hanya dial 9145, mereka tinggal langsung menyanyi, nanti by system akan ada penjurian. Acara berlangsung sekitar 5 bulan, dari Januari, Juni kita final. Nah, kita ada 4 stages gitu. Jadi pertama penjurian by system, by mesin, karena terus terang dari 1.250.000 itu kita nggak bisa milih satu-satu. Jadi kita mohon bantuan mesin, tolong cariin dong yang tune-nya itu sama dengan alat yang kita sudah set up gitu ya. Misalnya kalau nada dasar C, pelanggan kalau pitch-nya keluar sedikit gugur. Jadi by system kita menilai itu. Akhirnya keluar 400 orang itu melalui penjurian. 400 orang itu penjuriannya karena kita ada di 25 kota besar. Kita menggandeng 10 radio di tiap kota. Artinya ada 250 radio kita gandeng, tolong dong kita bekerja sama, kita cari orang-orang yang berbakat dalam menyanyi di seluruh Indonesia. Nah, akhirnya alhamdulillah 250 radio mau bergabung dengan kita menjadi partner untuk mencari bakat. Dari situ, dari 400 kita pilih lagi jadi 40 orang yang akan kita bawa ke Jakarta. Itu kita grooming, kita kita latih secara profesional gitu ya. Jadi kita juga mengundang artis-artis dan para pelatih vokal yang serius. Dari 40 itu kita latih mereka dan akhirnya keluar 10 orang. Nah, engagementnya seperti apa engagement yang terjadi? Jadi kita promonya melalui 360 derajat gitu ya. Jadi TV ada, kemudian kita menggunakan Facebook juga. Dari 400 finalis yang terpilih melalui mesin tadi, kita minta kamu bisa dapat masuk final jika kamu mempromosikan diri kamu melalui akun Facebooknya. Jadi kalau misalnya ada saya itu di live 1.000 orang, yang tertinggi akan atau ada kategori most like melalui akun Twitter dan Facebook. Nah, ini ada 10 orang. Alhamdulillah untuk big break-nya kita masuk dalam sebuah stasiun TV untuk menghargai mereka, usaha mereka yang telah TC selama 1 bulan gitu ya. Jadi kita apresiasi, oke, kamu akan menjadi real artis yang akan ditayangkan di sebuah stasiun TV. Dan alhamdulillah tadi sudah dibilang sebetulnya registernya itu 1.200.000, yang berhasil, yang masuk rekam di dalam mesin itu 320.000, yang berhasil cocok dengan pitch dan kategori mesin 250.000 orang. Jadi kalau mungkin mau dihitung angkanya per dial itu Rp2.000, seperti itulah. Itu angkanya. Jadi alhamdulillah berkat program ini revenue untuk voice dan SMS kami terjaga. Oke, berikan aplaus buat Mas Fahmi ya, luar biasa sekali. Oke, ini saya belajar banyak nih ya. Statementnya singkat, tapi banyak yang kita bisa lihat bahwa ide itu ya. Kalau saya percaya bahwa kesuksesan brand activation 80% ditentukan dari idenya. Big idenya apa ya. Eksekusi penting tapi banyak yang bisa melakukan ya. Ini yang menarik adalah big idenya sangat simple. Kontes nyanyi, mungkin karaoke kita bisa menyebutkannya, tapi melalui telepon, ya. Sesuatu channel yang sebetulnya tinggal diulik, ada di depan mata kita sendiri, tapi belum pernah dilakukan, ya. Jadi big idea itu ada di sekeliling kita. Bagaimana kita bisa jeli melihatnya, memanfaatkannya. Dan secara result 250.000 dikali 2.000 ya, cukup signifikan. Kemudian yang juga menarik adalah big idea nggak harus selalu kompleks untuk mengimplementasikannya ya. Saya ingat kalau misalnya kita karaoke itu dulu saya sebut brand di sini.
pioneer ya di Laserbeast ya. Itu kalau setelah kita nyanyikan ada skornya 80, 60 ya, itu menggunakan automation untuk menilai itu juga sesuatu hal yang sangat di-appreciate, yang memanfaatkan teknologi sehingga dari sisi partisipan bisa mencapai harusnya 1,2 juta ya, tapi yang sukses hanya 250.000. Mungkin yang lainnya nggak pede terusin nyanyinya. Jadi 1 juta itu mereka sebetulnya sudah berhasil nyanyi, tapi ketika by system maaf ada gugur gitu kan. Nah, yang itu udah bayar karena mereka Aduh, oke. jadi 1,2 kali 2.000 bukan. jadi ya karena ya itu tadi ya, karena by system kita juga ada beberapa sebenarnya dari 1 juta something itu kita pilih-pilih lagi, ada yang karena kan intervalnya sedikit gitu, jadi 0,00 sekian gitu, karena pitch control itu sangat tipis gitu ya. Jadi ada yang memang kalau sudah mendekati 1 kita tarik lagi, kita dengarkan lagi, karena dan akhirnya ada seorang guru itu real, jadi real story. Dari 1 juta itu yang kita tarik yang mendekati skor 1, ternyata seorang guru ini sangat potensial, dan setelah kita datengin dan memang bagus suaranya, makanya kita bikin divisi benar-benar ngambil dari peserta. Oke, ada satu lagi tadi yang ketinggalan ya, dan ini juga Mas Kemal tadi sempat mention masalah amplification ya. Kembali brand activation itu punya keterbatasan dari sisi reach. Untuk Telkomsel yang saya nggak tahu sekarang angkanya berapa, 138 juta, 140 juta, 150? 132. Oh, 132 juta customer, 1,2 juta itu masih kurang dari 1% ya, dari total customer. Amplification yang memegang peranan sangat penting. Tadi disebutkan 250 radio station ya, impact-nya pasti akan sangat signifikan, ditambah lagi aktivasi melalui sosial media ya. Mendadak Telkomsel ya dengan activation ini menjadi topik yang menarik ya di sosial media. Kita bayangkan kalau misalnya 1,2 juta orang cuma 50% yang sharing their experience ya, itu berapa yang kita bisa generate dari sisi amplifikasinya. Kalau impresinya sih kuantitas 132 juta impresi. Oke, luar biasa ya. Oke, saya kira di waktu yang singkat ini kita sudah banyak belajar ya dari Mas Raymond Bank Mandiri, kemudian Mbak Umay Tupperware, dan Mas Fahmi Telkomsel. Ya, mudah-mudahan malam ini tidak hanya menerima award, tapi kita juga bisa menambah wawasan, kita bisa improve juga quality dari brand activation campaign yang di-develop. Saya lihat di sini malam ini lebih banyak client side. Saya nyari teman-teman agensi ada di mana ya. Ya, di sini tapi positif ya, karena kalau misalnya di sini kita sama-sama menyadari bahwa kita sama-sama berkepentingan Indonesia dan Activation Award, brand activation campaign-nya bisa terus meningkat ya, bisa dapat award tingkat internasional ya, pastinya hal tersebut akan sangat positif untuk kita semua ya. Catatan dari saya, Indonesia sebetulnya berbeda dengan activation, berbeda dengan advertising. Kita ada di stage yang sama dengan negara-negara maju di dunia di sisi brand activation. Kita start malahan lebih early ya dari US untuk melakukan brand activation campaign ya, karena Indonesia adalah market yang sangat unik. Tapi sayangnya 5 tahun terakhir hanya sedikit campaign brand activation Indonesia ya yang bisa memperoleh international awards. Jadi kita sama-sama do our best ya, gimana brand activation menjadi semakin menarik, gimana kita semakin bisa memperoleh, kalau istilah saya ya, share of heart yang lebih besar di benak our target audience. Demikian sharing session hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC.